Silakan dilihat nomor 31. Mohon saya banyak kaset. Coba Gung Bagus, silakan dibaca mengenal Mahabharata. Gung Bagus, silakan dibaca nak. Mahabharata merupakan karya sastra Sari, dengarkan temannya. yang berasal dari India Apa? Sastra ini ditulis Mana nih oleh Bung Ayu mau minum ya. Silakan. Mahabharata menggunakan bahasa Kevin, mana Kevin nih? Tak kelihatan ya. Ini siapa yang ini? Sanskerta. Kata Mahabharata Mau diperlihatkan wajahnya nak ya. berarti bangsa beras. Oke, lanjut Bung Ayu. Silakan Bung Ayu. Baca. Bangsa apa? Bangsa besar barat Mahab. Bangsa beras. Bangsa beras saya lihat. Silakan di unmute Bung Ayu. Terus Ari, sekali lagi mesti minta untuk videonya diaktifkan. Ya Bung Ayu. Oke. Nah, Mister jelaskan saja ya. Langsung nanti kalau misalkan mati tiba-tiba ya Zoom-nya, jangan panik. Login lagi ya. Login lagi ya. Karena waktunya di sini cuma 40 menit ya. 40 menit Zoom-nya. Oke, Mister share terlebih dahulu ya untuk untuk materinya, tokoh-tokoh Mahabharata ya. Mohon disimak dengan baik. Mohon tunggu sebentar ya, bersabar. Sebentar nunggunya dulu ya. Tokoh-tokoh. Nah, ini tokoh-tokoh. Kapan sih kelihatan Mister? Nih. Sekarang diperlihatkan. Sudah lihat? Sudah lihat? Sudah lihat? Udah Mister. Oke, kita lanjut ya. Tokoh-tokoh utama dalam cerita Mahabharata. Ini kita mengenal dulu tokoh-tokoh dalam cerita Mahabharata. Apa sih cerita Mahabharata? Ada yang pernah nonton di Antv setiap sore sekarang ada ya? Ada yang pernah? Saya dulu punya kasetnya banyak banget Mister. Tiap hari saya tonton. Nah, setiap sore sekarang ada ya jam 3. Silakan ditonton ya tentang cerita Mahabharata. Gimana saya? Tidak punya. Ya, tokoh-tokoh utama dalam cerita Mahabharata, mengenal tokoh-tokoh dalam cerita Mahabharata. Nah ini, silakan dibaca juga di bukunya ya, ada mengenal Mahabharata. Jadi Mahabharata itu merupakan karya sastra kuno ya, yang berasal dari India. Karya sastra ini ditulis oleh Maharshi Vyasa ya, Maharshi Vyasa yang menulis ya. Kemudian Mahabharata berarti bangsa besar dari Bharata. Jadi ada
keluarga besar Bharata ya. Bangsa Bharata ini hidup di kerajaan Kuru ya, beribu kotanya itu namanya, ibu kota dari bangsa Kuru, kerajaan Kuru ini adalah Hastinapura ya. Nama kerajaannya itu adalah Hastinapura. Mahabharata merupakan bagian dari kitab Itihasa, khususnya Upaweda ya. Jadi Mahabharata itu ada dalam kitab Itihasa namanya ya. Itihasa bagian dari kitab Upaweda ya. Bagian dari kitab Upaweda itu namanya Itihasa. Mahabharata ada di dalamnya. Dalam Mahabharata terdapat cerita tentang turunnya Bhagawan Gita. Nah, Bhagawan Gita itu wejangan antara Sri Krishna ya, sebagai awatara dari Dewa Wisnu dengan Arjuna, ada wejangan di sana. Cerita Mahabharata menceritakan tentang keluarga Pandawa dan Korawa. Ceritanya Pandawa dan Korawa. Ya, sekali lagi, cerita Mahabharata ini menceritakan tentang keluarga Pandawa dan Korawa. Lanjut. Bagian-bagian dari Mahabharata. Mahabharata itu terdiri dari 18 bagian ya, yang disebut dan dikenal dengan istilah Astadasa Parwa ya. Pandawa itu merupakan anak dari Pandu ya, anak dari Pandu namanya Pandawa. Kurawa merupakan anak dari Drestarastra ya, Drestarastra ya, yang rajanya itu buta, mohon maaf ya, buta. Jadi Drestarastra ya, anaknya Kurawa. Pandawa dan Pandu ini perilakunya sangat baik anak-anaknya ya, sedangkan Kurawa dan Drestarastra itu sangat buruk ya. Ada dua perbedaan sifat di sana. Ada Daiwi Sampatnya Pandawa, Asuri Sampatnya itu adalah anak dari Kurawa. Kemudian perang antara Pandawa dan Kurawa itu dikenal dengan istilah perang Bharatayuddha. Jadi perang keluarga Bharata itu sebetulnya. Lanjut, ini bagian-bagian dari Astadasa Parwa, 18 Parwa. Mohon ini dipahami, dihafalkan dan dipahami ya dengan baik, dipahami betul. Kalian harus ingat ini sama seperti Sandriku, dari Adi Parwa, Sabha Parwa, Wana Parwa, Wirata Parwa, Udyoga Parwa, Bhisma Parwa, Drona Parwa sampai Swarga Rohana Parwa. Itu ada 18 Parwa ya, yang perlu kalian ingat. Nanti bisa tuntun untuk anak-anak supaya bisa mengerti ya tentang Adi Parwa sampai Swarga Rohana Parwa ya. Ini cukup banyak ya, cukup banyak. Nah, untuk selanjutnya, Mister mohonkan kalian membaca terlebih dahulu apa sih Adi Parwa, Sabha Parwa, kemudian sampai dengan Swarga Rohana Parwa ya. Sembari kalian membaca jawaban yang kalian dapatkan itu, mohon kalian anak-anak semuanya lihat halaman 33. Lihat silsilah Kurawa dan Pandawa, lihat ini ya silsilahnya. Amati baca terlebih dahulu halaman 32, dan amati ya bagannya di halaman 33. Ini amati dulu yang 32 ya. Kemudian kalian jawab halaman 33. Itu saja ya, halaman 33. Jawab. Karya sastra Mahabharata ditulis oleh siapa? Tadi bisa sudah jelaskan. Ya. Maharsi biasa. Mahabharata menggunakan bahasa apa? Bahasa Sanskerta. Itu tulis. Ya. Tulis dengan sebaik-baiknya. Kira-kira jelas? Tugasnya jelas? Baca dulu ya. Baca dengan sebaik-baiknya. Nah. Ada yang bertanya sejauh ini dulu? Ada yang ditanyakan? Ini tentang penjelasan Mister tentang awal pertemuan tentang Mahabharata. Sudah paham? Coba Narda, Mister jelaskan tadi. Tentang apa? Ayo. Tentang apa Narda? Rena, tentang apa Mister jelaskan tadi? Mau didengarkan Narda? Tentang apa? Tadi menjelaskan tentang tokoh-tokoh dari Mahabharata dan tentang apa isinya di Mahabharata itu. Tugas Maha, apa yang Mister jelaskan tadi?
menjelaskan tokoh-tokoh dan sifat-sifat di Mahabharata. Ya. Zenika, bisa jelaskan apa tadi nak? Tentang apa? Tokoh-tokoh utama dalam cerita Mahabharata. Gena, tokoh yang punya sifat suri sapa itu yang mana? Pandawa atau Korawa? Dewi Sampar itu yang Pandawa atau Korawa? Pandawa. Pandawa yang Dewi Sampar apa Suri Sampar? Dewi Sampar. Dewi Sampar ya. Kalau Korawa? Asuri Sampar. Ya bagus, Asuri Sampar ya. Mahabharata itu terdiri atas berapa bagian? Coba Bung Ayu, berapa bagian nak? Berapa bagian? 18 bagian. Yang dikenal dengan istilah apa? Tobi. Dengan istilah apa? Tobi. 18 bagian itu. Kenal dengan istilah apa? Sasi? Dikenal dengan istilah apa 18 bagian itu? Halo Sasi. Mister. Dikenal dengan istilah apa 18 bagian itu? Dasa Parwa. Asta, Dasa, Parwa. Asta 8, Dasa itu 10. 8 tambah 10, 18 ya. Asta